Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Hadatlu musalamin, para alim, para kiai, para ulama, Bapak Haji, Bapak Wajah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, jamaah tarekoh semuanya yang terhormat. Alhamdulillah, kami bisa sowan ke sini, semoga berkah manfaat, menambahi ketakwaan kita kepada Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf, minta hadiah Fatihah satu kali aja untuk anak saya, Mas Komaluddin Manan, yang baru pulang ke rahmatullah hari Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026 ini. Semoga kepulangan anak saya Komaluddin Manan ke hadapan Allah diterima segala amalnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udah ya kana saya ya, sangat terharu sekali. Bagi saya sebagai orang tua punya anak Komaluddin Manan pulang ke rahmatullah tanpa sakit, dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak ada keluhan apapun. Keluhan tidak ada sama sekali, tidak ada keluhan. Dalam keadaan kerja, motong kayu untuk papan pondok, motong kayu digunakan untuk papan, untuk pondok pesantren yatim piatu. Dalam kerja, motong kayu terus jatuh, hilang. Keadaan pegang senso, diganti temannya, terus dia mengeluarkan napas besar terakhir, lanjut hilang. Dibawa ke puskesmas, katanya sudah nggak ada. Maksud tadi dibawa ke rumah sakit, tapi yo kok nggak sakit, yo kali gani nggak ada. Periksa di puskesmas, Ibu Bedan menyatakan sudah nggak ada. Ya hilang sudah. Ditunggu sampai semalam nggak bangun. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah, kembali ke rahmat Allah dan bekerja. Sehat walafiat, tidak ada keluhan apa-apa. Semoga husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mestinya, pantasnya, harusnya pulang ke rahmatullah atau diambil ke rahmatullah itu harusnya yang tua duluan. Kok tidak, malah yang muda dulu? Bagaimana ini? Baru umur 43. Anak saya Komaluddin Manan itu baru umur 43. Yang saya orang tua sudah 83, jadi sudah baru separuhnya. Saya
sudah 83. Saya siap untuk diambil Islam ke Rahmatullah itu siap. Tapi malah nggak diambil, malah anak saya yang siap kalau sudah diambil. Ya itulah mangkehendak Allah. Idza ja'a jalul la yas'u sa'atan la yasfiqun, itu ayat. Memang begitu ayatnya. Jika Allah menghendaki idza ja'a jaluhu la yas'u sa'atan, diamalkan oleh anak saya sendiri. Semoga berkah ya. Satu kali lagi Al-Fatihah. Sebetulnya saat ini masih lemes, masih lumpuh keadaan badan. Tapi bagian lagi karena ngebel dari Tegal, ngebel dari Galbuk, ngebel dari Ceplek, ngebel untuk ngaji ya siap-siap. Ya, bagaimana lagi? Walaupun dalam keadaan badan masih masih lemes ya, bagaimana ya? Dan kewajiban ngaji ya kita laksanakan semampunya Bapak itu ya. Ya wis. Ngaji semampunya. Kalau terpaksa nanti nggak mampu ya saya letakkan itu aja. Semoga mampu ya. Ngajinya mengulang saja. Sebetulnya kemarin saya nggak akan berangkat sebetulnya. Tapi dari Tegal ngebel supaya ngaji ya kan, Tegal. Lanjut ke Tegal Gebuk Cirebon. Tadi malam lanjut ke Ceplek. Lelean lo bener. Nah, sekarang ke sini ya. Nanti saya ngebel Pak Haji. Pak Haji saya sudah di Lelean ya. Terus saya ke sini. Semoga berkah ngajian terus. Ya seingatnya saja saya. Seingatnya ngaji, seingatnya saja. Karena yang lupa ya nggak ingat ya ditinggalkan loh. Seingat saja. Seingat saya Nabi berkata, Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin bal muslimatin abil mahdi lalahdi. Kalau ada kata-kata ya alladzina amanu minkum balaja utul ilma darajah. Semoga berkah. Cari ilmu itu fardu. Maka fardu gak boleh wakil. Cari ilmu, kamu yang ngaji nanti saya yang pinter juga ada itu. Cari ilmu walaupun bagaimana kealimannya. Cari ilmu harus sampai ilalahdi, masuk luang lahat. Sebelum kita masuk lahat diharuskan cari ilmu. Ya ilmu apa saja. Ilmu Allah itu ada 4. Maaf. Menurut Thariqah Alawiyah, Syekh Alawi Al-Haddad, ilmu ada 4 huruf. Ilmu itu ada 4 huruf, dicari awil mahdi ilalahdi. Semenjak turun dari ayunan ibu sampai masuk ruang lahat. Seberapa banyak ilmu yang kita cari? Hanya 4 macam. 1, ilmu syariat untuk keperluan jasad, untuk ibadahnya jasad, untuk rukuk sujudnya jasad, untuk zikirnya jasad, untuk mencucikan sesucinya jasad. Itu syariat. 2, ilmu tarekat. Kalau ilmu tarekat diperuntukkan untuk hati. Ibadahnya hati, zikirnya hati, rukuk sujudnya hati. Betul. Kalau sesuci ya untuk menyucikan hati. Toh Nabi berkata, Nabi dawuh,
Innallaha yang dulu ila samikum wala yang dulu ila sumarikum walakin yang dulu ala qulubikum. Ini hadis ini. Innallaha yang dulu ila samikum. Allah tidak akan melihat jasad kita. Lah kalau syariat kita jaga jasad, rukuk sujud jasad. Kayak kalau melihat kata Nabi yang tidak tadi yang pas tadi yang innallaha yang dulu ila samikum. Banyak rukuk sujudnya jasad ya misalnya gak dilihat oleh Allah. Kita rukuk sujud 5 waktu 17 rakaat. Rukuk 17 kali, sujud sehari malam 34 kali. Kalau hanya sunnah jasad, itu kan syariat sunnah jasad. Mestinya oleh Allah, kata Nabi, lah yang dulu ya samikum, ya jasad ya akan dilihat sujudnya jasad. Kalau sujudnya jasadnya, mestinya jasad sujud gak dilihat oleh Allah. Walaupun sujud sampai sehari semalam 34 kali sujudan. Tuh saya kok meyakini kayak gak dilihat Allah sujud kita jasad itu. Maka perlu toreko untuk hati, sujudnya hati, rukuknya hati, ibadahnya hati, zikirnya hati, yang mencucikan hati harus suci. Kalau mencucikan jasad, nyuci jasad, air dan sabun, sudah bersih jasad. Nah kalau hati kotor, bagaimana mencucikan hati? Masa hati dengan air dan sabun, kan tidak pas. Hati kita kotor karena kudrati dunia. Hati kita kotor karena kotoran dunia. Lihat jasad kita kena kotoran dunia, cuci dengan air dan sabun bisa bersih, bisa suci. Tapi hati kita kotor, kena kotoran dunia, kena kudrati dunia. Masa cuci dengan air dan sabun? Kan tidak pas. Kalau hati kita kotor kena kotoran dunia, tunjukkan dengan air sholawat, sabun istighfar, itu baru suci nanti. Kena air sholawat, sabun istighfar, itu hati suci. Karena ilmu mereka untuk hati, tidak untuk jasad. Ngamalan hati, kalau syariat ngamalannya jasad, ngamal yang ngamalnya jasad. Kalau toreko ngamalnya hati, zikirnya hati. Kalau Allah yang zikir jasad, ya untuk jasad syariat. Kalau yang zikir hati Allah, ya untuk hati, dibentukkan oleh hati sendiri. Itu kita ngaji torekah untuk hati kita masing-masing, bahati bisa hati-hati. Tapi kalau ilmu hakikat, nah ini kalau ngaji hakikat, ngaji ruh. Hakikat dibentukkan untuk ilmunya ruh, ngajinya ruh, rukuk sujudnya ruh. Iya, zikirnya ruh, ibadahnya ruh, untuk mencucikan ruh. Lah ruh harus suci karena yang sowan Allah, yang kembali itu ruh. Rohnya kotor, nanti jangan-jangan dia gak kembali Allah, gak terima nanti. Karena kita kembali Allah ilaihi rajiun, ya kembali itu ruhnya, bukan jasadnya. Kalau kita hanya menjaga jasad, nanti jasad gak dilihat Allah. Yang sowan Allah itu bukan jasadnya. Yang sowan Allah kembali Allah bukan jasadnya. Tapi sowan Allah kembali Allah itu ruhnya. Kalau ruhnya suci, insya Allah diterima Allah. Kalau ruhnya kotor, apa bisa roh kotor? Oh bisa. Roh kotor, kotoran dosa-dosa yang kita alami itu ngotori roh.
dosa kecil, dosa besar, yang kotor itu rohnya. Nah, bagaimana mensucikan roh? Nah, roh untuk disucikan dengan air tasbih, sabunnya zikir, ingat Allah. Roh lupa Allah, enggak zikir Allah. Zikirnya roh itu ada. Airnya tasbih, sabunnya zikir, itu mencucikan roh. Kalau tasbih dan zikir itu berjalan pada roh, rohnya suci. Kembali Allah, insya Allah disucikan oleh Allah. Nah inilah, maka kita harus syariat yang kita kaji untuk keperluan jasad, torekoh kita kaji untuk keperluan hati, haikot kita kaji untuk keperluan roh. Diulang-ulang, karena yang ilaihi rajiun, kembali itu rohnya, bukan jasadnya. Kalau jasad di kalang tanah, karena jasad kulit dari tanah, daging dari api, tulang dari air, roh, nyawa dari angin, reh, roh, ruh, reh, dari angin itu nyawa. Ternyata nyawa itu kempas kempis hilang, nyawa hilang. Napas hilang, nyawa hilang. Nyawa itu angin, tapi angin nafas. Nafasnya hilang, nyawa hilang. Ya jasad hilang juga, ya dihilangkan jasadnya. Maka dari itu kita ya harus merawat kempis itu nyawa kok, oleh nyawa, angin nafas, angin yang keluar, angin anfas, angin yang masuk, angin tanafas, angin yang gerakkan denyut kiri, dada kiri, itu angin tanafas. Angin nufus yang bergerakkan kaki bisa melangkah, tangan bisa melambai, itu angin nufus. Kaki bisa melangkah gantian, tidak berebut, itu kekuatan nufus. Tangan bisa melambai kanan kiri, itu kekuatan nufus. Bibir bisa naik turun, ke bawah ke atas, kekuatan nufus. Mata bisa kedip ke atas ke bawah, bisa kejam mata, bisa buka mata, itu kekuatan nufus. Maka kita punya angin 4, nafas, anfas, tanafas, nufus. Terus babi anfasikum afalatub sirun, wakila anfus, wakila anfas. Kalau tafsir jalal anfus, wafi anfusikum afalatub sirun, anfus. Tapi kalau anfas hilang, anfus ya hilang juga. Jadi yang betul tuh anfus itu ya anfas itu, betul. Maksudnya kalau Quran wafi anfusikum apalatub sirun, mestinya wafi anfasikum, karena anfus ya anfas. Anfas hilang, anfus juga hilang. Anfus yang punya anfas gak ada daya. Ternyata anak saya sendiri, anfus masih sehat, masih muda, 43 tahun, kan gak punya anfas, jadi buang, gak punya anfas. Maka harga anfus tergantung anfas. Dan kebanyakan, maaf, ahli syariat nggak bertentang nafas. Betul, nggak merawat nafas. Yang dirawat adalah anfus, tidak anfas yang dirawat.
Toh anfus hilang. Kenapa saringat dan merawat anfus, tidak merawat anfas? Nah itu. Kalau ahli saringat merawat anfus, kalau ahli hakikat merawat anfas. Walaupun anfus bagus, masih waras, wilis, anfas hilang, bagusnya hilang, sehatnya hilang, segala-gala hilang. Nah, makin coba-coba kita merawat anfas, biar dipanggilkan saya dalam manakib ya ala anfas, kan ada di manakib Nurul Burhan ada, manakib Jawairul Ma'ani ada, manakib Mubudul Ma'ali ada, manakib Basir wa Nadir ada. Dipanggil beliau Kanjeng Syekh ya ala anfas, walinya Allah yang selalu zikir hibil anfas, menjaga keluar masuk nafas, wali ala anfas, kata beliau Syekh Abdul Qadir Jilani dalam manakibnya. Nah, manakib ada, tiap manakib ada ya ala anfas. Wali ala anfas itu wali, ahli zikir kibil anfas. Toh saringat tidak ada perawatan nafas. Nah mari coba saringat untuk merawat jasad, kalau torekoh merawat hati, kalau ikut merawat nafas, nyawa, roh, roh. Coba-coba nih hakikatnya kita kaji. Diulang. Saringat untuk jasad, kalau torekoh untuk hati, kalau hakikat untuk nyawa. Saringat ngaji jasad, torekoh ngaji hati, kalau hakikat ngaji nyawa. Coba-coba ini diulang-ulang. Kalau kita hanya ngaji saringat, nggak mau ngaji torekoh, kayak ngapa nanti? Apalagi ngaji hakikat. Kalau ingat Gus Dur, diperingatkan oleh Gus Dur, duh para kanca priya wanita aja ngaji saringat bloko, aja ngaji sangat bloko. Kepinten dongeng nulis karo maca tembe mburine soro kalau nyawa, kalau saringat jasad di kalang tanah selesai sudah jasad. Asal tanah kembali tanah. Jasad asal tanah, kulit asal tanah, kembali ke tanah. Daging asal api, kembali api. Tulang asal banyu, asal air, kembali air. Nyawa dari angin, ya kembali angin, nafas. Tentu. Maka coba-coba kita jangan ngaji saringat saja, yang ngaji torekohnya, yang ngaji hakikatnya, yang ngaji jasadnya, yang ngaji hatinya, yang ngaji rohnya. Masalah jasad sudah kita kaji, masalah hati bulan belakang sudah kita kaji. Hati ada 7. Ada kita punya hati sonubari, punya hati maknawi, punya hati siri, punya hati fuad. Di Quran ada 4 ini hati. Sonubari, hati maknawi, hati siri, hati fuad. Quran ada. Tapi kalau sudah Latifah 5, hati jinem, di Quran nggak ada. Tapi di kitab Mbah Sunan Kalijogo, kitab Insan Kamil, kitab Bahrul Laut, kitab Sayurijal, ada hati jinem, hati yang kumulane urip. Latifah 5. Latifah 6 ada hati sukma, hati sukmo, itu rasanya hidup. Latifah 7 ada hati alif, tegaknya hidup, hati alif.
Latifatul itu ada hati alif. Itu kitabnya pada kitab Bahrul Laut. Insan Kamil. Kitabnya Mbak Sunan Kalijogo. Di toko nggak ada kitab Bahrul Laut. Di toko nggak ada kitab Insan Kamil. Ada Insan Kamil Imam Sanusi bin Arabi, tapi jarang. Ahli Sarengan nggak pernah ngaji Insan Kamil. Maaf, nggak ada toko Sarengan, nggak ada kitab Sarengan, nggak ada Insan Kamil. Nah, kitab Kakekot ada kitab Insan Kamil. Ada Insan Kamil Imam Sanusi bin Arabi, ada Insan Kamil Sunan Kalijogo, ada Insan Kamil Sunan Derajat Raden Qasim Sejayu. Ada itu Insan Kamil Sunan Derajat, ada. Tapi orang umum nggak punya, itu kitabnya para wali ya. Yang punya ya khusus. Ya para wali barang yang punya barangkali. Sama dari itu, nah kita coba-coba diulang. Kita manusia ini jadi manusia. Menurut Ihya Ulumuddin juz 1 ada nganasir manusia, ada 4. Apa nganasir? Nganasir itu bahan pokok. Bahan pokok manusia jadi manusia. Ditulis di Ihya Ulumuddin juz 1. Bahan pokok manusia ada nganasir 4. Turab, nar, reh. Dalam bahasa bumi, geni, banyu, angin. Ada di yang Ulumuddin itu. Ya, 4. Jadi manusia itu dari bumi, geni, banyu, angin, 4. Diberi nafsu 4 manusia itu. Terkecuali bahan pokok 4, manusia dikasih nafsu 4. Nafsi alwamah, nafsi amaroh, nafsu subiyah, nafsi mutmainah. Di Quran ada ini. Wa nafsi lawamah, inna nafsa lamatu bisu, wa nafsi sawiyah, wa nafsi mutmainah, ada di Quran. Hatinya 4, kita besar ada hati 4. Hati sonubari, latifah 1. Hati maknawi, latifah 2. Hati siri, latifah 3. Hati fuad, latifah 4. Nganasinya 4, bumi geni, banyu angin. Nafsunya 4, alwamah, amarah, subyah, mutmainah. Hatinya 4, sonubari, maknawi, siri, fuad. 12. Bahan manusia jadi manusia. Manusia dari air 4. Diringkas dalam Quran. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa qasimum mubin. Itu Quran. Surat Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa qasimum mubin. Manusia dibikin oleh Allah dari air nutfah. Tapi manusia kebanyakan qasimum mubin. Begitu. Melawan Allah, maidu Allah, mempercomokan Allah. Manusia dibikin Allah dari air nutfah. Apa nutfah? Maaf ini, kalau Quran nutfah ya nutfah, surat Yasin. Manusia bikin dari nutfah. Apa nutfah? Kebanyakan ahli fikih nggak ngerti apa nutfah itu, nggak ngerti. Tapi ahli hadis ngerti nutfah itu di Yasin nutfah. Ahli hadis ngerti nutfah itu air mani, air mandi, 2 air dari ayah.
air wadi, air manikem dari ibu. Ayah dan ibu bersetubuh. Ayah mengeluarkan 2 air, ibu mengeluarkan 2 air. Air 2 dari ayah, mani madi. Air 2 dari ibu, wadi manikem. Air 4 kumpul di kandungan ibu. Diam 1 bulan, disebutkan nutfah. Jadi air 4 dari ayah 2 dari ibu 2 kumpul persetubuhan. Nah, ayah dan ibu persetubuhan laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu kumpul 1 bulan, diam di rohim, di kandungan. Air 4 kumpul 1 bulan, disebutkan nutfah. Nutfah diam 1 bulan, jadikan alaqah, gede kempel. Alaqah diam 1 bulan, dinamakan mudghah, daging kempel. 3 bulan, meneng 1 bulan, alaqah. Mudghah meneng 1 bulan, jamadah, daging yang keras. 4 bulan kita di kandungan ibu, yusawirukum fil arham kaifa yasha. Itu ketika di kandungan 4 bulan, nutfah dikandung 1 bulan, ngalaqah, mudghah, jamadah. 4 bulan kandungan digambar oleh Allah. Manusia jadi manusia itu begitu aturan. Telah 4 bulan digambar, 5 bulan jadi manusia aksanin takwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Itu ketika kandungan 5 bulan. Jadi masa yang luhur kita, manusia sempurna, insan kamil, manusia aksanin takwim itu umur 5 bulan. 6 bulan akhir dikasih nyawa 7. Dia masuk nyawa 7. Wana min ruhina. Bacaan babna ayatan alam itu 6 bulan akhir. Alastu birabbikum qalu bala. Udkhul ya ruh bi jasadi Adam. Inilah jadi manusia. 8 bulan jadi anak muda. 9 bulan 10 hari. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'al sam'a wal absara wal af'idah la'alakum tashkurun. Itu 9 bulan 10 hari lahir, cenger-cenger. Sifat 20 di bawah kita manusia. Itu kejadian manusia yang insan kamil. Ini dalam syariat gak ada keterangan seperti ini, gak ada. Toh itu untuk kita sendiri. Manusia biar tahu kejadian manusianya. Dari mana manusia jadi manusia? Oh, ya ujung-ujung jadi bagus-bagus, cantik-cantik. Oh enggak. Itu ada problem yang harus kita jalankan. Ada skema yang kita jalankan, ada bekal-bekal yang kita alami. Ya ujung-ujung lahir procot bagus, lahir doin cengar-cengar ayu. Oh enggak. Prosesnya lama. 9 bulan 10 hari. Itu proses manusia jadi manusia. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Itu proses 9 bulan 10 hari. Wajal sam'a wal absara wal af'idah la'alakum tashkurun. Tapi kebanyakan tidak bersyukur. Lahir procot, cengar-cengar jadi masa nggak ada yang syukur. Lahir laki-laki laki-laki. Kalau putri mah laki-laki meneh, lanang meneh, gelu kan. Lain cocok perempuan, perempuan masa laki-laki, wadon meneh. Itu banyak orang seperti itu. Lahir putri
gerutu, bersula. Lahir kakung gesula, karepe njuk putih kakung. Masa lahir putih karepe njuk kakung putri ya. Nah, nyepelekaken. Itulah manusia. Tinggal suka kata gak mau syukur kok. Loh, jaluk anak wedok peh metu lanang ya piah. Padahal dibuating di buang keranjang sampah. Menjaluk anak putri dhewe kakung bersula. Jaluk anak kakung dhewe putri bersula. Wis. Baik manusia begitu. Khosimu mubin. Baik manusia khosimu mubin. Maduni karo Gusti Allah sampai naik dhewe. Itu manusia proses jadi manusia. 12 sudah. Bumi gini banyu angin, Al-Wamah Amara sudah mutmainah, Sonubari Ma'nawi Siri Fuad. 12 ini badan dohir. Airnya 4, air mani, madi, wadi, manikem. Ini beki gak bakas ini. Di beki emang gak ada, bakas itu gak ada. Yang ada hakikat. Diulang. Air mani jadi kulit. Air madi jadi tulang, air madi dari ibu jadi daging, air manikem dari darah, roh, darah, roh, ruh itu air manikem dari darah, itu air manikem dari ibu. Itu nggak ngerti kalau pakai nggak ngerti apa manikem, nggak ngerti. Manikem itu air khed. Maka ibu ngandut gak khed, karena khednya jadi darah manusia kita ini, tentu. Oke, gak bakas ini, sama sekali belas gak bakas. Nah, manusia dari air 4 itu gak ngerti oke. Jangan nutfah wis. Apa nutfah? Bu, gak ngerti nutfah apa nutfah. Kebanyakan ulama fikih nutfah itu nggak ngerti, apalagi santri fikih nggak ngerti fikih, karena nggak dibicara di fikih. Nutfah wis, nggak ada kelanjutan apa nutfah nggak ngerti. Ini bahas tentu. Jadinya manusia dari air nutfah. Kalau laki-laki jadi bagus, perempuan jadi cantik. Kalau ingat bagus dan cantik, ingat kejadian dari air nutfah, ya nggak mau gemagus, nggak mau kaya ayu dewi, nggak mau. Bisa putri ayu kaya ayu dewi, lanang bagus ya bagus dewi. Terus apa? Ganjen, banyak kalau ditambah apa? Ganjen, iya. Kalau bayari kemayu, pehayu terus kemayu. Alah nduk, kowe ayu ya banyu kok nduk. Iya, ketreng, ganjen, iya dah. Pehayu ganjen terus kemayu. Oh kemayu ya banyu kok nduk. Banyu ora ana regane. Banyu ibu itu, banyu ayah. Loh, ini barang hina tapi jadi mulia, karena barang hina yaitu air 4 tadi, air hina semua dijadikan manusia dimuliakan oleh Allah. Aja barang hina terus mulia dempek, barang jelek jadi bagus, jadi cantik ke ayu dewi, ayo nggak pas. Ini manusia. Maka kita ketahui, jangan gembagus, jangan kemayu. Apa kemayu? Gembagus, takabur, wah, riya, pamer, peh bagus, riya, pamer, peh ayu, wah, gak ada harganya itu. Di hadapan Allah nanti wah, marahi lah. Dimarahi oleh Allah nanti kalau gembagus kemayu. Karena air. Manusia airnya 4,
air dari ayah dua, dari ibu dua. Itu kita ingat-ingat supaya kita nggak takabur, nggak riya, nggak ngujub, nggak berani sum'ah hasud. Maaf ini. Nah, kebanyakan orang ini takabur karena kecantikannya, takabur karena kebagusannya. Riya karena kebagusannya, karena kecantikannya. Ngujub karena ya kebagusannya. Banyak orang ujub karena kecantikan. Maaf ya, diulang-ulang ini. Biar ngerti maksudnya, kalau bosan ya mau enggak. Diulang-ulang biar enggak. Jangan sampai takabur. Maaf, ya wis saja. Anginnya 4. Nafas, anfas, tanafas, nufus. Sudah 20. 12 tambah 4. Mani, mati, wati, manikem 16. Tambah 4, nafas, nafas, 20 sudah. Bahan manusia masa 20. Angin nafas, angin yang keluar. Angin anfas, angin yang masuk. Angin tanafas, angin yang gerakan denyut kiri. Itu angin tanafas. Angin nufus, angin yang gerakan mata bisa kedip, bibir bisa buka mingkem, tangan bisa melambai, kaki bisa melangkah. Itu karena angin nufus. Tapi fikih nggak ngerti ini. Kayak melaku dewi wae. Jalan itu yang gerakan nufus dari kekuatan Allah, bisa melambai tangan dari nufus, bisa bergerak ke bawah ke atas ini bibirnya ya nufus. Jangan gerak sendiri gak bisa. Mata kedip kekuatan nufus, nufus hilang, mata kejam gak bisa kedip. Betul. Ini ngaji pribadi kita manusia, jangan sembarang patung kedip baik. Kedip gak punya Allah, ya makrifat muncul. Mata kanan kedip gak punya Allah, ya kemakrifatan pas. Arifin bilang ya hilang. Maka mata kedip Allah. Itu tanda putukil arifin. Atau orang ulama arifin billah. Orang ulama arifin billah, tiap kedip mata bunyi Allah. Itu karena nufus itu Allah. 20 ya. Tambah nyawa 4. Diulang-ulang. Nyawa jasmani, kita punya jasad. Itu kita punya jasad bagus, cantik. Ini karena berkah jasmani. Kita gak punya nyawa jasmani, gak punya roh jasmani, gak punya jasad. Seperti malaikat. Malaikat gak punya roh jasmani, ya gak punya jasad. Jin setan gak punya jasmani, gak punya roh jasmani, ya gak punya jasad. Kayu batu punya jasad, kebun sapi punya jasad, jin setan gak punya jasmani, gak punya jasad. Nah kita punya jasmani karena berkahnya nyawa jasmani punya jasad. 2 nyawa ruhani, roh ruhani, kita bisa mikir. Adanya roh ruhani, berkah roh ruhani, kita bisa mikir. Kita bisa membedakan sesuatu. Itu merah, itu putih, itu hitam, itu hijau, itu kuning. Ini pahit, ini pedas, ini manis. Itu kekuatan rohani, tidak jasmani itu. Maka ada pendidikan jasmani, ada pendidikan rohani, ada santapan jasmani, ada santapan rohani. Tapi tidak sekedar nyantap. Ini ada santapan jasmani, tidak sekedar nyantap.
Ada santapan rohani, tidak bisa nyantap rohani. Ini ada logikanya, karena punya jasmani itu jasad, rohani karena roh, bangsa perasaan. Tiga, nyawa robani. Nah, nyawa robani kita wajib beribadah kepada Pangeran karena bekalnya robani. Kita punya nyawa robani, ini kewajiban ibadah pada Pangeran. Kalau nggak ibadah pada Pangeran, nanti yang saya robani. Kalau kita nggak mau ibadah kepada Pangeran, yang tersiksa yang saya robani. Yang saya siapa? Robul Alamin yang nyiksa. Robani nyawa bangsa Pangeran. Kalau Pangeran belum Allah, tapi Allah mesti Pangeran. Lah kita punya robani, berani jadi Pangeran. Kalau Pak Wahyudin ini tahu robani, bisa jadi Pangeran Wahyudin. Bisa. Pangeran Diponegoro bisa jadi Pangeran. Pangeran Kadilangu. Iya, Pangeran Ngampel, Pangeran Giri, Pangeran Tuban, Pangeran Gunung Jati. Banyak di Gunung Jati Pangeran itu banyak. Betul gak, Pak Jin? Di Gunung Jati itu banyak pangeran-pangeran. Karena dari lungsuran Pangeran Gunung Jati. Karena tahu nyawa robani. Lah kalau kita tahu robani, boleh jadi pangeran. Pak Wahyudin itu tahu robani, Pangeran Wahyudin monggo mawon. Pangeran Diponegoro bajil pangeran berani. Nyatane ya bedil ya peluru di pamah tenan. Pedang-pedangnya pamah tenan. Robani kok rawani mamah peluru ya udu robani. Pangeran Diponegoro wani mamah pelurune londo. Apa Wahyudin wani para mamah peluru? Bu. Ya ora wani ya ora wani mamah peluru ya ora dadi Pangeran Wahyudin. Pangeran Diponegoro wani jeneng pangeran wani mamah peluru. Peluru diar londo saut pamah peluru londo. Maka jeneng pangeran karena 3 tahun maaf Raden Antawirya 3 tahun di Gua Selarong, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak ngantuk. Pak Wahyudin berani 3 tahun nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak ngantuk. Sehari. Raden Antawirya 3 tahun itu di Gua Selarong. Nggak makan, nggak minum, nggak duduk di atas watu, bernaung di bawah watu. Akhirnya watunya keluar air dari watu atas itu keluar air itu minum. Raden Antawirya itu batal jadi pangeran, terus medal Pangeran Diponegoro itu kan Raden Antawirya itu. Maaf loh ya, itu pangeran. Nyawa robani, nyawa bangsa pangeran. Kewajiban kita masa ibadah para pangeran. Kayu watu gak punya robani, ya gak wajib ibadah pangeran. Kerbau sapi gak punya robani, ya gak wajib ibadah pangeran. Jin setan punya robani, tapi ingkar, gak mau ibadah pada pangeran, gak ngakui adanya pangeran. Itu jin setan kalau ingkar. Nah kalau kita ingkar punya robani tapi ingkar, ya termasuk jin setan, setan man sambel lah ini. Orangnya setan man tarahu tuh, setan man bakwan. Nah, iya itu karena ingkar pada pangeran jadi setan man bakwan, setan man sambel banyak ingkar kepada pangeran seperti jin setan. Kita punya robani tapi ingkar. Nah kalau kita punya robani ingkar ya sama jin setan minal jin nanti wanasi. Ya minal jin nanti jin-jin perempuan,
Jin nanti jin perempuan. Banyak jin perempuan ya. Termasuk jin makan sambal. Maaf loh ya, setan makan sambal. Karena minal jin nanti wanas. Oh, no. Jin manusia itu banyak, setan manusia itu banyak. Mas sama, meh sama barangkali. Maaf loh ya. Maaf itu kita jangan ingkar. Kalau ingkar nih jin setan ya setan manusia, jin manusia. Karena ingkar pada robbani. Maaf. Itu nyawa empat, jasmani, nyawa rohani, nyawa robbani. Yang keempat nyawa idofi. Lah nyawa idofi diulang-ulang. Kalau kita tidur, yang ngipi itu nyawa robbani. Yang ngipi nyawa idofi. Kalau kita tidur ngorok di kasur, kok ngimpi? Yang ngimpi nyawa idofi yang terletak pada latifah 6. Keluar dari jasmani, idofi keluar dari jasmani ngorok, tidur, nyenyak. Tapi kok ngimpi? Lah yang ngimpi itu badan halus, yang ngorok tidurnya badan jasmani. Yang ngimpi badan idofi. Roh idofi itu badan halus kita manusia. Roh idofi itu badan kasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Natanya roh idofi keluar, tidur ngorok, hilang segala-gala. Baru tidur sudah hilang segala-gala. Jangankan yang jauh-jauh dari rumah, sawah hilang, kebun hilang, mobil hilang. Bahkan kalau tidur, yang tidur satu bantal saja hilang, nggak ngerti. Itu karena nggak punya akal, akalnya keluar. Roh idofi itu pantel urip itu akal. Nah kalau tidur akal hilang karena roh idofi keluar. Roh idofi yang terletak pada latifah 6. Nggak punya akal kalau kita tidur, karena yang punya akal, yang akal tadi keluar, yaitu roh idofi yang ngimpi tadi. Nah yang ngimpi itu badan halus manusia, itu badan kasarnya, badan wadahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu jamu badan itu loh. Latifah 7 jamu badan Allah kabeh. Latifah 7 jamu badan Allah kabeh. Jam bedang badan dohir salah. Latifah 7 kok Allah kabeh. Seluruh badan Allah kabeh. Jangan badan dohir salah. Padahal nggak bilang badan dohir. Kita punya badan batin. Badan batin roh idofi yang tempatnya latifah 6. Kalau yang ngimpi sama dengan yang ngorok lah itu sama. Rupanya jasad dengan idofi, roh idofi dan roh jasmani sama rupanya. Maka yang keluar ya sama. Kalau yang ngorok Pak Wahyudin, yang ngimpi ya Pak Dan yang ngipi itu roh idofi, badan halusnya manusia kita semua. Itu badan kasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kita minta apura kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta rezeki berkah halal barokah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta husnul khotimah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala kita mintai? Ya roh idofi itu Subhanahu wa ta'ala.
Kalau itu keluar nggak di dalam jasad, kita habis, nggak ada daya apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa, ya hilang segala-gala. Jangankan dunia saya nggak hilang, yang di dunia sebentar nggak hilang, jasad sendiri hilang. Kalau idofi itu keluar nggak masuk, roh idofi keluar nggak masuk, sare di kasur bablas sarean. Maksud Pak Din sare di kasur, ngorok, keluar roh idofi. Roh idofi keluar nggak kembali masuk pada yang ngorok sare bablas sarean. Ya enggak. Coba ini kita rasakan, ngoten lho. Ini ngaji hakikat. Dia tidak sembarangan jadi manusia. Nyawa kita kaji. Biar ngerti kehidupan kita manusia itu nyawa. Nyawa keluar ngimpi, gak kembali masuk. Ya sare bablas sarean. Bener bener Pak Din. Bener cik rangandel, pokoknya salah. Serangan terpisan mau. Maka kalau kita tidur yang hati-hati, jangan blak-blak sak-sek, tidur blek-sek, wah hati-hati. Kalau nggak ngelilir, awas. Toh Nabi dawuh, mutu qoblal maut, kita bidayah. Kita bidayah ada itu, Pak Yai punya bidayah. Nabi dawuh mutu qoblal maut, an-naumu akhul maut. Gimana ini? Disuruh Nabi suruh mati, belajar mati sebelum kita mati. Mutu qoblal maut, pada belajar mati sira kabeh sebelum sira pada mati. Hati-hati, an-naumu akhul maut. Tidur saudara laki-lakinya mati. Kendel tidur, kendel sama saudara. Siap-siap tidur, siap saudara mati. Tidur terus, ya mati terus. Tidur terus mati. Ya rezeki ya lari red. Tidur enak men. Maaf loh ya. Ini kasar ini. Karena an-naumu akhul maut. Itu nyawa itu. Tidur sudah laki-lakinya mati. Siap-siap tidur, siap-siap mati. Tidak tidur, mati. Tidur melulu, ya mati melulu. Tidur terus, ya mati terus. Maaf loh ya. Maka beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani 40 tahun gak berani tidur. Kalau kita mau kendal banget ya tidur, tapi kendal mati. Maka kita jangan siap-siap tidur, siap-siap mati. Tidur kok siap-siap. Toto kasur, kemul, bantal. Itu suruh ceket, ayah. Suruh ceket, bisa tidur ya hilang. Ya hilang semua, TV-nya ya hilang, jasadnya ya hilang. Itu baru tidur hilang, apalagi kalau sarean. Nggak ada semua sudah. Maka dari itu, ini ngaji hakikat nyawa. Nyawa idofi keluar, akal hilang. Yang tidur satu bantal hilang. Paling yang jauh-jauh dari bantal, ya hilang semua. Jasadnya hilang. Kita tidur, jasad hilang. Tinggal yang ngimpi tadi kemana perjalanan ngimpi. Ini perlu dikaji ngimpi itu. Tidak sekedar tidur ngimpi. Enggak. Itu perjalanan nyawa, ngipi itu perjalanan nyawa. Kalau ngipinya ingat, bangun tidur bisa menceritakan ngipinya masih ingat.
Berarti yang keluar idofi, robbani, ruhani keluar. Diiringi roh rumani. Yang diingat jasmani, yang ngorok di kasur itu jasmani. Ruhani, robbani, idofi keluar, nanti bangun tidur, ngipinya ingat. Walaupun tidak semuanya ingat ngipinya. Tapi bangun tidur nggak ingat ngipi. Karena ruhani, robbani nggak ikut keluar. Yang keluar hanya idofi saja. Itu kalau dikasih begitu. Maka ngipi hati-hati. Ngipi-ngipan mati. Ya tak? Maaf. Satu roh jasmani. Dua roh ruhani. Tiga roh robbani. Empat roh idofi. Itu badan kasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Maka yang kita ampuni ya itu orangnya. Yang kita minta rezeki ya itu Pak Din. Kita minta rezeki nanti pada itu. Roh idofi itu loh yang rupa sama itu. Coba kalau kita cari, mau nggak mencari? Kalau mau, Nabi berkata, man arofa nafsa fakot arofa robbah li anan nafsau ainu robbi al arif waroko fil bahril ngadam. Barang siapa tahu orang yang rupa sama dengannya. Orang tahu orang yang rupa sama dengan di depan ini. Itu arofa robbah ini loh robbah. Diulang. Jangan sembarang dalil. Nabi berkata hadis kitab yang wujud jin. Man arofa nafsah fakot arofa robbah. Jangan hanya makna mutadak khobar. Makna mulutnya yang kita man utawi sapa arofa weruh wong sing kaya rupane man ning ngarepan kene fakot arofa robbah. Robbah ki wong sing padha rupane awake ning ngarepan iki to. Lho wonten aja man arofa nafsa arofa dhewe iki yo robbah ya. Demek dodo salah, ini dodo bukan robbah. Ini jasad bukan robbah. Arofa nafsa weruh wong sing rupane kaya wong kuwi ning ngarepan kene padha rupane iki lho robbah iki ning ngarepan iki. Ora demek dodo kene. Nek demek dodo siji jenar. Kecil siji jenar, demek dodo iki nek ana pangeran ya iki. Muga man arofa nafsa fakot arofa robbah. Demek awake demek dodo. Salah. Siji jenar. Gede belngon kuwi nek duwe dodo iki robbah. Belngon dene Namrud. Kena iblis yo. Nek man arofa nafsa faqat arofa robbah duwe dodo. Iblis kuwi langsung. Lho kleru maknane man sapane wong arofa man nafsa wae man. Yo kleru nek ndelok awake. Awake nang tekel dodo salah. Diulang-ulang. Karena banyak yang salah karena hadis man arofa nafsa faqat arofa robbah. Banyak yang salah. Karena salah tafsir, salah makna. Jadi arofa nafsa ki weruh wong sing kaya rupane awake wong ning ngarepan kene. Rupane padha, rupa sama. Ada orang yang rupa sama dan depan kalau Pak Wahyudin wonge ning ngarepannya ya kaya Pak Wahyudin kuwi. Lah kuwi roh idofi jalukan iki, minta niki. Insyaallah bisa. Dimintai ngasih nanti. Betul. Jangan keliru, ini nyawa. Nafsa itu nyawa. Loh. Man arofa nafsa roh nyawane man. Nyawane padha awake nek Pak Wahyudin rupane kene ya kaya Pak Wahyudin kuwi. Seperti ngilo dalam kaca. Ngilo dalam kaca, tapi bukan kaca spion, kaca lemari.
Tapi ngilu dalam kaca, kaca rasa hidup manusia keluar nanti. Allah. Keluar Pak Din. Keluar. Masuk. Allah. Keluar. Pandang ini 3 menit. Kalau keluar nafas berani memandang ini 3 menit, wujud orang rupa sama yang keluar tadi. Itu prakteknya begitu. Jangan salah alamat, jangan salah terima. Hadis man arafa nafsa faqad arafa robba, itu sepertiga. Sepertiga hadis li anan nafsau ki ainu robbi iki lho. Wong sing kaya kowe kuwi ainu robbi. Orang yang seperti kamu ainu robbi. Wong sing pada ngadani sirah itu ainu robbi, ini orangnya depan. Coba cari itu nyawa. Arafa nafsa pokok arafa itu nyawa, bukan pegang dada. Pegang dada salah tentu. Ya gini mah ya. Tadi roh itu fikri badan aluse menungso. Kita semua badan kasare, badan wadake Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Robah. Ini bukan Allah jalla-jalaluh, ini Robah, ini pangeran yang nuntun kembali kepada ilaihi raji'un, yang nuntun kita kepada Allah Rabbul Alamin, ini orangnya. Maka kita kembali Allah, jangan ikut siapa-siapa saja, wis. Jangan ikut orang mana saja. Tapi kita kembali Allah ilaihi raji'un, yang nuntun orang yang sama dengan kita. Ini benar nanti. Kalau kembali tuntut Pak Kiai, iblis menyerupai Pak Kiai. Kembali Allah pada guru, ikut guru, iblis bisa menyerupai guru. Balik Allah ikut orang tua, ayo melu aku anakku, nggih Pak, melu Pak. Iblis menyerupai bapak. Iblis menyerupai Mbak Kiai, iblis menyerupai Pak Guru. Bisa. Tapi kalau iblis menyerupai orang yang sama dengan kita ini, sama. Nggak bisa iblis. Maka ikutlah kamu kembali Allah ilaihi raji'un, ikutilah orang yang rupa sama dengan kita. Ini robah di depan sini. Ayo ikut aku, ikut orang yang rupa sama. Kembali Allah bener, nggak akan tersesat. Kalau kembali Allah ikut, ayo ikut aku gurumu, aku Pak Kiaimu, aku orang tuamu, aku Pak Dimu, aku Pak Lekmu. Iblis semua itu. Diulang. Kembali Allah ilaihi raji'un supaya nggak sesat. Nanti jangan penunjuk jalan, karena kita kembali belum tahu di mana Allah. Kita belum tahu Allah ada nuntun, ada nunjukkan. Kembali Allah, kita kembali Allah ilaihi raji'un. Ada yang nuntun, ada yang menunjukkan. Yang nuntun, yang menunjukkan orang yang rupa sama kita itu nyawa kita. Itu wanafana min ruhina, kutiupkan nyawaku pada Pak Wahyudin, rupa sama dengan Pak Wahyudin. Maka ikutilah kembali Allah, ikutilah orang yang rupa sama dengan kita masing-masing. Mau tidak urusan pribadi sudah. Dan ilaihi raji'un nanti belum tahu Allah. Kamu kembali Allah, tujuan mana? Kita belum pernah tahu Allah, kembali Allah, ya sasar. Iblis yang menyesatkan. Ya iblis yang menyesatkan. Maka kembali Allah yang nunjukkan tempat pendomisilinya Allah, yaitu Robah, rupa sahabat kita. Masya Allah, diterima enggak?
urusan pribadi. Terima monggo, mboten terima terserah. Diterima monggo, mboten terima monggo. Wah gak cocok, monggo. Wah ini pas, monggo. Ini hanya pengetahuan ilmu kok. Ilmu billah itu bukan ilmu indanas, tapi ilmu indallah. Maka kita yang ngaji ilmu indanas, ilmu indallah. Ada kablum minanas juga kablum minallah. Tidak hanya kablum minanas saja, tidak hanya kablum minallah saja. Kablum minanas wa kablum minallah, ada yang menyampaikan anak kabele. Hubungan Allah no kabele, kabele niki robah niki lho. Biar bisa hubungan kepada Jalla Jalaluh. Kita kembali Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluh, enggak sesat. Kita yang nuntun, ada yang nunjukkan. Yang nuntun, yang nunjukkan kita yaitu orang yang sumarapan dengan kita, orang yang rupa sama dengan kita, gak akan sesat. Mau tidak, ya monggo mawon. Mau terserah, nggak mau monggo. Cocok terserah, nggak cocok monggo. Ini ilmiah, bukan hanya hikayat, bukan riwayat ini, tapi benar-benar nikmat Allah. Karena apa? Diulang. Ilaihi raji'un, kembali pada Allah. Yang kembali ya Allah, yang dituju Allah, kembali yang nuntut ya Allah, 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 isi koma. Kembali Allah, yang dituju ya Allah, yang nuntut ya Allah, 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 isi koma. Kalau yang kembali Allah gak Allah, ya gak bisa kembali Allah. Kalau yang kembali Allah itu ya Allah juga. Yang nuntun juga Allah, Allah isi koma. Kalau gak nuntun Allah isi koma ya gak bisa kembali Allah. Ilaihi raji'un ya sesat, sasar, gak bener. Kembali Allah yang ikut Pak Kiai, ikut Pak Guru, ikut ulama, ikut Pak D, ikut Mbak, ikut Mbok. Banyak dalam sakaratul maut. Banyak orang dalam sakaratul maut. Aku melu bapak, aku melu simbok, mbok aja, melu bapak. Bapak sawe-awe aja aku. Nah, itu banyak itu. Pak Kiai ada minum air dari Pak Kiai. Banyak itu. Banyak kalau Pak Kiai beri air untuk minum karena haus dalam sakaratul maut. Duh. Diulang. Kita jangan mau diberi apa-apa dari siapapun saja, terkecuali yang beri minum orang yang rupanya sama dengannya, sama dengan masing-masing individu ini. Itu robah. Ini berat. Hadis man arofa nafsa fakat arofa itu harus diteliti dengan sesama. Tidak hanya dalil mutatakobarnya saja dipaham, tapi hakikatnya arofa nafsa arofa itu bagaimana? Tidak hanya mutatakobar yang diikuti. Maaf jangan salah. Kalau salah nanti jadi Siti Jenar. Itu karena salah. Fir'aun salah. Siti sebetulnya wali, tapi wali mardud. Fir'aun betulnya nabi, tapi nabi laknatullah. Namrud sebetulnya rasul, tapi rasul laknatullah. Iblis itu malaikat, bukan siapa-siapa. Iblis itu malaikat idajil, tapi karena laknatullah, malaikat yang dilaknat itu iblis. Karena dekat Allah 1000 tahun nggak mau sujud. Ujudu li adama fasajadu ila malaikat idajil. Jadi iblis kan dilaknat. Idajil itu raja malaikat, dilaknat jadi iblis. Idajil raja malaikat dilaknat jadi iblis.
Akhirnya Jibril mengganti dengan Ijajil. Jibril jadi raja malaikat. Setelah malaikat Ijajil dilaknat, jadi iblis. Maksud iblis satu saja malaikat yang dikutuk, malaikat yang dilaknat Allah, yaitu iblis, itu malaikat. Nabi yang dikutuk dilaknat ada dua, Namrud dan Fir'aun. Wali yang dikutuk Allah ada Siti Jenar. Ulama ya banyak yang dikutuk Allah, ulama musuhin. Banyak ulama sok. Jangan dikira ulama itu pasti bener. Ulama sok banyak kok. Kanjeng Nabi bilang, ini aku minad dajjal. Siapa itu? Bahwa ulama usuin, ulama su itu banyak. Maaf, mana orangnya? Ya jangan tanya mana orangnya. Pokoknya banyak ulama su. Kiai hanya kaya banyak. Kiai hanya kaya banyak. Kiai hanya kaya banyak. Maaf loh ya. Maka jangan sembarangan itu. Kita teliti yang bener. Manut wali ya wali, sama jangan wali si Jenar. Manut nabi ya nabi, jangan nabi Fir'aun Namrud. Manut malaikat ya malaikat, jangan malaikat iblis. Manut manusia ya jangan manusia sing aswara sabilin. Ya manut manusia aksanin takwim, jangan manusia aswara sabilin. Manusia banyak, kalau kita manut manusia aswara sabilin, ya kita tersesat sendiri, ya kembang sendiri kan belum. Ini karena nyawa jasmani kita punya, nyawa rohani kita punya, nyawa rohani kita punya, nyawa hidupi kita punya 4. Semua nyawa kita 11. Diambil 4 yang pokok, ada nyawa rohani, ada nyawa nafsani, ada nyawa rohmani, ada nyawa kudus. Hati-hati kalau nyawa kudus. Nyawa kudus sukiki Ramadan padi dibaca secara witir. Witir Ramadan mesti kita baca. Witir Ramadan sukiki Ramadan. Orang NU, Nahdlatul Ulama, warga NU, Nahdiyat, yang pintar Ramadan mesti baca, mesti. Tapi lainnya NU, lainnya Nahdiyat juga nggak baca. Kalau kita orang NU, Nahdiyat, sok Ramadan witir mesti baca Subhana Malikil Kudus, Subhana Malikil Kudus, Subuhun Kudusun Rabbuna Barbul Malaikati Waruh. Ngerti nggak ini maksud? Tuh, banyak orang baca tapi banyak yang nggak ngerti maksudnya. Bener orang. Subhana Malikil Kudus, Subhana maksudnya itu Malakil Kudus, malaikat kudus. Siapa malaikat kudus? Subhana Malikil Kudus. Maksudnya itu malaikat kudus. Siapa malaikat kudus? Malaikat Jibril. Diulang, Nabi dapat wahyu dari Allah. Nyata mbak wahyu malaikat Jibril. Nabi dapat salam dari Allah. Nyata mbak salam malaikat Jibril. Nabi dapat dawuh dari Allah. Nyata dawuh yang bawa Jibril. Nah, Jibril itu pawaane Gusti Allah. Wakilnya Allah itu Jibril. Yang nemuin Nabi Mi'raj Jibril. Dapat wahyu 5 waktu. Dapat wahyu 5 waktu, sholat 5 waktu. Yang bawa wahyu 5 waktu Jibril. Loh, Anda. Nah, siapa Jibril? Malikil Kudus. Lalu Subuhun Kudus. Mau suci Allah. Subuhun mau suci Allah. Iku kudusun roh kudus. Jelas mudah tak khobar. Subuhun utawi mau suci Allah. Iku kudusun roh kudus.
Siapa Roh Kudus? Badal Rabbuna. Rupane Roh Kudus ibadah dan mubdal minhunya. Rupane Roh Kudus Rabbuna, Roh Kudus pangerane kula. Warabul malaikat ya Roh Kudus pangerane malaikat kabeh. Malaikat pitung langit, malaikat pitung aras pitung kursi, malaikat pitung surga pitung neraka, malaikat pitung loh pitung kolam, pangeran Roh Kudus, Rabbuna Roh Kudus, malaikat semua malaikat pangeran Roh Kudus dan roh-roh segala roh, rohnya bumi, rohnya langit, rohnya matahari, roh rembulan, roh lintang, roh hayawan, roh jin, roh setan, roh kayu watu, itu roh punya roh semua. Pangeran Roh Kudus, malah Roh Kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Mana Roh Kudus? Nah ini Roh Kudus dalam Roh Idhofi. Roh Idhofi dalam Latifah 6, Roh Kudus dalam Latifah 7. Siapa Roh Kudus? Rabbuna pangerane kula. Di mana Roh Kudus? Jamiul badan Roh Kudus Latifah 7 Pak Wahyudin. Roh Kudus Latifah 6 Roh Idhofi, Latifah 7 Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Rabbuna pangerane kula. Diulang, subuhun utai maksudnya iku kudus Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Rabbuna pangerane kula. Lah mana Roh Kudus? Jamiul badan. Muni tapi orang mudeng, dimudenge ora percaya. Aduh Pak Din. Roh Kudus si sapa to? Siapa Roh Kudus? Roh Kudus pangerane kula. Subuhun kudus Rabbuna iki badal dan mubdal minhu. Rupane Roh Kudus iki Rabbuna, Roh Kudus pangeran kula. Nek pangeran durung Allah tapi Allah mesti pangeran. Lah Roh Kudus itu pangeran, belum Allah. Lah Roh Kudus yang nuntun kita kembali Allah. Roh Kudus rupane pada nang Roh Idhofi. Lho, Roh Idhofi rupane padha. Jasad ayang-ayange Roh Idhofi. Roh Idhofi ayang-ayange Roh Kudus. Roh Kudus ayang-ayange Zatullah nyata wis. Nek bae nyata. Jasad ayang-ayange Roh Idhofi. Ayang-ayange Roh Idhofi Roh Kudus. Ayang Roh Kudus iki Rabbul Alamin. Jalla Jalaluh. Tidak subhanahu wa ta'ala, jangan Jawa Jalla. Ini Allah yang Jalla Jalaluh. Mana Allah subhanahu wa ta'ala? Mana Allah Azza wa Jalla? Mana Allah Jalla Jalaluh? Tiga ini innallah salisu salasatan Quran. Quran muni innallah salisu salasatan. Allah punya makom 3. Allah bertempat makom yang ketiga. Loh, innallah salisun salasatan. Quran ini Allah itu punya makom 3, salisun punya makom 3, salasatan Allah bertempat makom yang ketiga. Quran ini oke nggak sampai situ. Tentu maaf. Allah punya makom 3. 1 makom subhanahu wa ta'ala, 2 Allah makom azza wa jalla, 3 Allah makom jalla jalaluh. Ada bedanya, beda tapi sama. Beda tapi sama. Serupa tapi tak sama. Mana Allah subhanahu wa ta'ala, mana Allah azza wa jalla,
Mana Allah Jalla Jalaluhu. Loh, itu ada bedanya. Di sini ya bedanya. Bisa membedakan. Ridallah biridal walidin, suhtullah bisudir walidin, wabil walidani sana walad lanhar huma wasohib huma wakulama kolan ma rupa robil kambuma kamarobani so hiro. Itu Quran, itulah aja wajalla. Ridallah biridal walidin, suhtullah bisuhtil walidin. Hadis Quran wabil walidani sana. Kita berbakti kepada Allah, Masya Allah, betul, betul. Tapi tidak berbakti orang tua dua, berbakti Allah ditolak. Karena ridallah biridal walidin, suhtullah bisuhtil walidin. Allah ridho kalau orang tua dua ridho. Orang tua gak ridho, ya Allah gak ridho. Sama. Loh, Allah kok marah orang tua dua? Siapa orang tua dua? Allah sama manut orang tua dua. Allah ridho, orang tua dua ridho. Kalau orang tua nggak ridho, Allah juga akan ridho. Allah bentuk karena orang tua dua bentuk. Allah nggak mungkin bentuk kalau orang tua dua nggak bentuk. Loh, ridallah biridil walidin, suhtullah bisuhtil walidin. Ada apanya orang tua dua? Kok Allah ridho saja ikuti ridho orang tua dua? Allah bentuk ikuti bentuk orang tua dua. Orang tua dua ridho, Allah ya ridho, gak mungkin bentuk. Orang tua dua bentuk, Allah juga bentuk, gak mungkin ridho. Gak berani orang Allah mendahului orang tua dua. Ada apanya orang tua dua? Nah, ini harus tahu rahasia ini. Kalau mau sidqiyah, nggak mau ya wis, monggo mawon. Bahasa kasare kita Allah jamul badan wa Allah kabeh. Kita jamul badan latifatu itu wa Allah kabeh itu Roh Kudus. Ada jabatan itu Roh Kudus. Jabatan Allah kabeh, kiwe Allah, kanan Allah, depan Allah, belakang Allah, atas Allah, bawah Allah. Allah siapa itu jabatan ku Allah kabeh. Ridallah biridal walidin, Allah siapa kuwi? Allah Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluhu. Bedanya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, dan Allah Jalla Jalaluhu. Ini pakai enggak ada. Ini hakikat tasawuf. Ini pakai enggak ada, saringat enggak ada, yang ada hakikat. Pakai enggak ada, yang ada tasawuf. Kalau kita ngaji pakai tok, enggak tasawuf. Kita ngaji pakai tok, enggak ngaji tasawuf. Man tafaqqaha fala tasawwafa bahwa fasikun. Pakai enggak tasawuf fasik. Man tasawwafa fala tafaqqaha, ngaji tasawuf ngaji pakai bahwa zindikun, kafir zindik. Sarengatun bila hakikatin ngatilatun, ngaji sarengat tanpa ngaji hakikat kosong. Pak Din, ngaji sarengat kok orang ngajar kosong, gelas rano wedange Pak Din. Kantong rano duwite Pak Din, go sarengat tok rano hakikat. Yo kantong rano duwite Pak Din. Iya, weteng rano nasine Pak Din.
gelas rana wejange padin sarengat tanpa hakikat. Tapi paman hakikatun bila sarengatin batilatun. Hakikatun bila sarengatin batilatun. Hakikat tanpa syariat batal, uang jatuh di jalan, wedang tumpah di halaman, ya rusak. Hakikatun bila sarengatin batilatun. Ngaji nyawa gak ana raga ya ora katon. Ngaji wedang ora ana gelase ya ngombe wedang ning latar. Ngapa latar lho ngoten. Mula komplit ngaji kita ya ngaji sarengat, ya hakikat, ya fikih, ya tasawuf. Biar komplit. Gak suka komplit, gak suka konslet. Kita sok konslet karena apa? Karena sarengat tanpa hakikat ya konslet. Fikih tanpa tasawuf ya konslet. Bagus ya kita syariat ya laku tarekat lan makrifate uga hakikat manjing rasane nek nderek Gusur wong NU, nek nderek Mbah Amin Rais ya monggo, nderek Abu Bakar Basir monggo, nderek Gusur diulang, nderek Gusur, nderek Gusur laku tarekat nemuni Allah, nemuni Allah kenceng, nek kenceng laku makrifat mudun mata kanan muni Allah. Kalau mata kanan kecil gak bunyi Allah ya belum arifin billah. Tanda kita seorang arifin billah mata kanan kedip muni Allah. Karena butukil arifin itu mata kanan Allah maftahli dibutukil arifin. Laku tarekat nemuni Allah, laku marifat mata kanan muni Allah. Ini derek Gusur laku tarekat lan makrifate. Laku tarekat nyata latifanem ya tarekat. Kalau nggak tarekat nggak ngerti latifanem. Apa latifanem? Ya wis ora tarekat ya ora ngerti apa latifanem. Ya nggak ngerti latifanem itu apa, ya nggak ngerti. Tapi kalau ngerti latifanem muni Allah istiqomah sampai penuh turunkan nama mata kanan muni Allah. Kejitnya mata kanan muni Allah berarti butuhil arifin karena Allah maftahli bibutuhil itu mata kanan turunkan satu muni Allah torekoh maneng ini. Kalau latifah satu muni Allah istiqomah kenceng, jangan kanan, jangan kiri, jangan balik ke atas. Turunkan ke bawah, lambung kiri, melengkung arah kiri ke bawah. Latifah 1 melengkung 25 derajat, arah lambung kiri ke bawah, mepet pinggir, muni Allah. Karena di lambung kiri ada adi jinem latifah 5, adi jinem kumpule urip. Di lambung kiri ada kumpul hidupnya Allah dan hidupnya manusia, kumpul lambung kirinya ibu 4 bulan. Di sini ada Allah lambung kiri ini. Karena di lambung kiri ini 4 bulan, dikandung 4 bulan, kita dalam kandungan 4 bulan, yusawirukum fil arham kaifa yasha. Kita dalam kandungan ibu 4 bulan digambar oleh Allah. Kandungan 4 bulan di lambung kiri ibu, daging 1 kepel digambar oleh Allah. Kalau gambar manusia jadi manusia, digambar manusia
di lambung kiri ibu kandungan 4 bulan, yang gambar di mana? Lah kumpul Allah yang gambar, manusia yang digambar, yang gambar dan yang digambar kumpul lambung kiri. Allah hidup, kita hidup karena digambar oleh Allah. Yusawirukum fil arham kaifa yasha. Ketika 4 bulan digambar Allah, digambar lanang wadone kersane Allah, digambar lemu kurune, digambar ndek dure, digambar gede cilike, digambar ireng kuninge, abang putihe, digambar rezekine, digambar jodone. Pak Wede jodone Bu Wahyudin yo wis pas gambar ning kono jodone kok. Digambar jodone, digambar dawa cendhek umure, digambar swarga nerakane, digambar sugih miskine, jembar rezekine, rupek rezekine, digambar husnul khotimah, su khotimah temriki digambar. Sing gambar karo sing digambar kumpul, menungso digambar menungso, sing gambar nang lempeng kiwa, sing digambar lempeng kiwa. Neng kene muni Allah istiqomah latifah 1 turunkan istiqomah latifah. Ini latifah 5 6 kumpule uripe manusia karo uripe Allah nang lempeng kiwa kene kumpul, sing gambar karo sing digambar kumpul nang lempeng kiwa. Mon lempeng kiwa muni Allah, muni pora urusan pribadi. Lalaku hakikat manjing rasane ketika sudah lambung kiri muni Allah, turunkan tulang sulbi 1 cengkal pas tulang sulbi turun, lambung kiri turun, tulang sulbi agak ke tengah. Muni Allah, urip kita hidup diambil saka banyu urip, urip dijupuk saka banyu urip, hidup diambil dari air hidup, air hidup di tulang sulbi. Allah mengambil air hidup dari tulang sulbi, diambil oleh Allah, dimasukkan arkan ibu. Hulikol insanu ma'in tafiq. Allah dan manusia dari air hidup. Air hidup diambil dari tulang sulbi. Ma'un tafiq, air hidup. Air hidup dari tulang sulbi. Allah ambil air hidup dari tulang sulbi, yang diambil hidup dari tulang sulbi, yang mengambil ya dia ada tulang sul, yang mengambil ya ada tulang sul, yang mengambil ya ada di tulang sul. Maka tulang sulbi muni Allah, latifah 1 muni Allah, lambung kiri muni Allah, tulang sulbi muni Allah, melengkung seperti bujur gendewo. Apa gendewo? Bujur. Latifah 1 agak tengah, minggir mepet 25 derajat, pas ke tengah lagi melengkung ke gendewo seperti bujur. Inilah makom Qobal Husain. Maksudnya makom Qobal Husain, Allah ada di sini. 3 makom Subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Jalla Jalaluh. Di sini makom Allah ada di sini. Mau tidak? Urusan pribadi. Masa Allah neng kene. Lho. Nek ora neng kene neng kene tak manut. Allah neng langit. Sore akhirat dhuwur swarga langit. Allah neng Mekah. Tapi nek kula Allah sing bikin mawon. Ini makom Qobal Husain. Hikam Ibn Abbas Sakandari dari Khadir Abu Abbas Al-Murasi, yang didik Ibn Atullah Sakandari itu Khadir Abu Abbas Al-Murasi. Allah ada di makom Qobal Husain. Makom Husain latifah 1
lambung kiri tulang sulbi, melengkung seperti bunjur Trigendewo. Lah ini 25 derajat melengkungnya. Lah inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh ngambil air hidup di tulang sulbi. Yang ngambil ya di tulang sulbi Allah Jalla Jalaluh. Mau tidak urusan pribadi, percaya tidak urusan pribadi. Wah, saya nggak percaya, wes buang aja. Walau saya di Mekah, monggo ke Mekah. Kalau ini Mekah, kalau saya besok, kalau saya itu besok udah mati, naik surga, akhirat, di langit, monggo nek badhe mabur di langit. Alah, burung kok repot. Nah Allah neng di monggo urusan pribadi, ngaji masing-masing. Kalau Allah besok sudah mati, naik surga, di akhirat di langit, dari Abu Bakar Basir. Tapi nek Allah di Mekah, dari Amin Rais, Baitullah rumah Allah di Mekah, monggo nek Baitullah rumah Allah di Mekah, Allah punya rumah di Mekah, ya monggo ke Mekah sana. Tapi kalau menurut Ibnu Athaillah Sakandari, diulang Allah latifah 1, lambung kiri tulang sulbi melengkung. Nah makom kebal kosen yang maksudnya cara sidiyah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Mau tidak urusan pribadi, inilah Allah untuk perkara Ramadan. Maka kalau NU Nahdlatul Ulama, Nahdi Nadiyat, deluk kata dangan Pak Samdi, Pak Wahyudin dulu kapan dangan? Mangga nek dengar. Lah kita dulu. Kalau dengar ini Wahabi ini jauhlah Wahabi. Iya. Apa mulai ini barang. Apa-apaan? Kalau NU diulang-ulang ben Wahabi dari Wahabi karo NU. Ini loh ujung jari jempol pas pundak, ujung jari tengah pas daun telinga. Ini bijaya kitabnya. Kalau nggak benar lihat bijaya. Cara takdirullah begini. Ujung jempol, ujung jari jempolan pas pundak, ujung jari tengah pas daun telinga. Ini pasan, begini tangannya, orang kok. Apa ini? Bukan NU kalau begini. Kalau jari ini ambiar bukan NU, apalagi kalau Allah, ayah ngantuk. Jari 4 rapat, jari jempolan dijauhkan pas bunda. Ini tidak takbiratul ihram, bahkan sampai sujud ya ini pas sujud ya begini. Ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah loh. Sujud ya begini, sujud di belakang, sujud mau sujud kok muluk ada itu. Sujud di belakang ini ada itu. Ya sujud ya begini, ya pas ini sujud. Nah, ini pas sujud ya begini, edital
takbir ya begini, sujud ya pas. Ya begini sujud. Maaf loh ya. Ini beda ahli sunnah dan wahabi dengan di situ. Ikut yang mana? Monggo. Ikut didikan wahabi, monggo. Ikut ahli sunnah, monggo. Ikut ya siapa saja monggo. Nah yang penting wasjud waktarib. Diulang, wasjud waktarib. Kita sujud sehari semalam 34 sujudan, 17 rakaat 5 waktu. Kita sujud sehari semalam 5 waktu, 17 rakaat 34 sujudan. Nah kita coba, kita rasakan sehari semalam kita sujud kepada Allah, sudah kali belum? Ini mahal harganya. Quran mengatakan mahalnya wasjud waktarib. Kamu sujud, kamu dekat. Anda sujud dan dekat, sujud Allah, dekat Allah tidak bisa dipisahkan. Sujud saja nggak qorib, sujud nggak jadi. Qorib toh nggak sujud dilaknat. Betul. Malaikat Idajil, raja malaikat, qorib Allah 1000 tahun. Setelah Nabi Allah bikin Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam jadi, Nabi Adam jadi, Allah menyuruh para malaikat, karena belum ada manusia. Yang disuruh malaikat, usjudu li Adama. Amar jama, usjudu, kamu sujud semua ya malaikat li Adama. Fasajadu, malaikat sujud kabeh teng Adam. Illa malaikat Idajil nggak mau sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat Dajjal dekat Allah 1000 tahun, melayani Allah 1000 tahun, dekat Allah 1000 tahun, sampai malaikat Dajjal diberi pelajaran oleh Allah, bikin surga, bikin neraka. Jadi malaikat Dajjal itu bisa bikin surga, bisa bikin neraka, karena dipelajari oleh Allah. Cara bikin surga gini, cara bikin neraka gini. Bahannya ini. Ambil dari sana yang punya bahan. Bahan surga dibikin surga, bahan neraka dibikin neraka. Boten bisa. Di situ usjudu li ada fasajadu illa iblis. Kok iblis ya? Kok tidak malaikat Dajjal? Illa malaikat Dajjal kok enggak? Karena Allah menutupi nama bagusan malaikat Dajjal, maka ila iblis. Iblis itu malaikat Dajjal setelah dilaknat jadi iblis. Maksudnya iblis satu saja malaikat yang dikutuk, dikeluarkan dari rahmat Allah. Malaikat Dajjal dikutuk, dikeluarkan dari rahmat Allah. Jadi ablas iblis. Iblis itu makna iblis satu-satunya malaikat yang dikeluarkan dari rahmat Allah. Itu malaikat Dajjal karena apa? Wastakbaro, tidak mau sujud. Qorib Allah 1000 tahun nggak mau sujud, dilaknat seperti iblis. Kita qorib Allah nggak sujud, dilaknat oleh Allah seperti iblis. Kita sujud tok nggak jadi, qorib tok dilaknat. Monggo, kita sudah wajud waktarib atau belum? Sudah sujud Allah, sudah dekat belum? Bagaimana cara kita mendekat Allah? Monggo bareng-bareng ngaji. Di mana Allah? Carilah Allah, ketemukan Allah.
Kalau kalian sudah ketemu Allah, pasti Allah membunuhmu. Kamu dibunuh Allah, hilang basariah, wujud robaniyah, maka akulah Allah penggantimu. Mati kamu, akulah penggantimu. Jadilah manusia bagi khalifatullah. Lah kita manusia sudahkah atau belum jadi khalifatullah? Kita ini anak Adam khalifatullah, kita harus jadi khalifatullah. Tapi syarat ketemu Allah, dihilangkan rasa bat, diwujudkan rasa robaniyah, dihilangkan anannya, diwujudkan rasa uluhiyah ilahiyah. Maka manusia yang berkhalifatullah. Pak Mahyudin sudah menjabat khalifatullah belum? Anak putu Adam, anak khalifah kok ora jadi khalifah. Lah mari sapa? Mari siapa? Badam khalifatullah, kita harus marisi Badam khalifah. Bagaimana cara kita bisa melihat, bagaimana kita bisa memiliki martabat derajat khalifah ini? Baman aroda khalifatullah bali bi ilmi, harus ngaji ke khalifahan. Ada ilmu khalifatullah, Adam khalifatullah, kita putu Adam marisi Badam ya sebagai khalifatullah. Kalau putu Adam belum marisi khalifatullah, ya bukan putu Adam. Enggak marisi mbah kok jadi putu Adam gitu. Diterima atau tidak pribadi? Monggo. Wes enggak usah ngono-ngono kuwi ae. Pranompo monggo, gak terima terserah. Diterima, ayo kita cari di mana kedudukan Adam khalifatullah sehingga kita bisa marisi Adam, cucu Adam marisi mbah, anak Adam marisi bapak Adam. Bisa enggak kita menjabat sebagai anak Adam, putu Adam, marisi mbah Adam khalifah? Bahwa man aroda pengen jadi khalifatullah fali bi ilmi, al ilmu bi ta'alluq. Jelas, barang siapa ingin menduduki jabatan khalifatullah dengan ilmu, al ilmu bi ta'alluq. Nah, ngaji ada irsadul udat yang benar-benar tahu kedudukan khalifah Allah. Monggo mawon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.